Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para mahasantri yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Fathul Mu'in Ma'had Jami'ah IAIN Tulungagung. Kali ini kita masih melanjutkan kajian yang telah lewat ya, terkait dengan masalah-masalah toharoh ya. Khususnya adalah masalah-masalah wudhu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in. ثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع من أجازنا مصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha utawi kaping 5 syurutul wudu ya. Yang kelima, iku dukhulu waktin, manjinge waktu. Lidaimi hadasin kedue wong kang langgeng hadasi. Contohnya kasalisin kaya wong kang beser, wa mustahadatin lan wong kang istihadah. Syarat wudu yang kelima, yakni sudah masuknya waktu. Artinya ini hanya khusus pada orang yang daimul hadas. Orang yang punya hadas secara langgeng terus-menerus dia hadas. Ya. Orang yang punya penyakit beser, terus-menerus kencing atau istihadah, terus-menerus mengeluarkan darah. Maka orang yang semacam ini, ya, dia nanti ketika wudhu itu disyaratkan harus sudah masuk waktu sholat. Nah, baru dia kemudian boleh wudhu. Wa yustaratu dan syarataken lahu kedune daimu hadas aidon halim malih apa dzannu dukhulihi nyono manjenge waktu. Fala yatawaddu mengkora kena wudhu sapa daimu hadas. Kal mutayammimi halimadani wong kang tayammum li fardin krana nglakoni ibadah fardu. Au naflin utawa ibadah sunnah muaqqatin kang den waktu-waktu qabla waqti filihi ing dalam sadurunge waktune nglakoni fardin au naflin muaqqatin. Jadi orang yang taimul hadas selain disyaratkan sudah maksud waktu juga disyaratkan lagi adalah dzannu dukhuli, punya dugaan yang kuat terkait dengan sudah masuknya waktu tadi. Ya, maka dari itu dia tidak boleh berwudu dulu, sebagaimana juga ketika orang yang dalam keadaan tayamum, ya, untuk melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunat yang punya waktu, ya, qobliyah, ba'diyah itu kan punya waktu, atau sholat-sholat yang lainnya, sebelum masuknya waktu dari sholat tersebut. Ya, ketika sudah masuk waktunya, baru dia melakukan wudhu. Wali sholatu janazah dan krono nglakoni sholat jenazah qoblal ghusli ing dalam sadurunge den dusine jenazah. Nah, ketika dia mau melaksanakan sholat jenazah, dia boleh wudhu ketika sudah jenazah itu dimandikan. Wa tahiyatin lan nglakoni sholat tahiyatul masjid qobla dukhulil masjidi ing dalam sadurunge mlebune dalam sadurunge mlebu ing masjid. Ketika dia akan melakukan sholat tahiyatul masjid, ya, dia boleh wudhu ketika sudah mulai masuk lokasi masjid. Ya. Warrawatibi lan nglakoni sholat rawatib al mutaakhirati kang dadi akhir apa rawatib qabla fi'lil fardhi ing dalam sadurunge nglakoni sholat fardu. Jadi kalau sholat rawatib yang akhir, arti ba'diyah, ya, dia boleh wudhunya ketika sudah selesai sholat fardu, baru kemudian wudhu untuk menjalankan sholat
rawatib yang ba'diyah. Walazima lan tetep apa wudu'ani wudu loro au tayammumani utawa tayammum loro ala khatibin ing atase khatib wong kang khutbah daimil hadasi kang langgeng hadasi ahadumate salah sijine wudu'ani au tayammumani iku lil khutbatani krana nglakoni khutbah loro wal akharu tawi wudu kang meneh to tayamum kang meneh iku ba'dauma dalam sawise khutbatane iku li sholati jumu'atin krana nglakoni salat Jumat. Nah, bagi khatib yang daimul hadas, selalu hadas, maka dia harus berwudu 2 kali. Atau ketika tayamum ya tayamum 2 kali. Tayamum yang pertama dalam rangka untuk melakukan 2 khutbah, menjalankan 2 khutbah. Tayamum yang kedua untuk sholat Jum'ahnya. Ya. Wa yakfilan nyukupi apa wahidun perkara siji lahum keduwene wudu'ani au tayammumani li ghairihi ketuliane daimul hadas. Tapi untuk khatib yang dalam kondisi normal tidak daimul hadas, maka cukup wudunya 1 kali. Ya, 1 kali cukup. Wa yajibulan wajib alaihi ngatasi daimul hadas apa al wudu li kulli fardin krana ginawe saben-saben salat fardu siji ya kat tayamum khalemah dan tayamum. Jadi untuk wudunya daimul hadas ini hanya cukup digunakan untuk menjalankan 1 ibadah fardu. Salat fardu 1 kali sudah cukup. Demikian juga orang yang tayamum, 1 kali tayamum itu hanya dapat untuk menjalankan 1 sholat fardu saja. Nanti kalau mau sholat lain atau sholat lagi, maka dia harus tayamum lagi atau wudu lagi bagi si tayammul hadas. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono tayamum ghuslul farji utawi mbasuh farji. Wa ibdal qutnati lan ganti kapuk alati bifami kang tetep ana cangkeme farji wal isobati lan ganti perban wa illam tazul senajan ora gingsir apa isobah an maudhiha saking panggonane isobah. Demikian juga bagi orang yang daimul hadas ini dia juga diharuskan mengganti pembalutnya ya, bagi perempuan yang sedang istikhadah ya, mengganti pembalut yang ada walaupun toh wa ilam tazul, walaupun toh tidak bergeser pembalut itu dari tempatnya tetap ya. Jadi walaupun toh tidak berpindah bergeser masih tetap dalam keadaan tempatnya semula ketika masang dulu ya, maka itu juga tetap dianjurkan atau diharuskan mengganti pembalut tersebut. Wa ala nawi sadisinan iku wajib ngatasi sepadane wong kang beser. Mubadaratun utawi enggal-enggalan bis salat iklan nglakoni salat untuk orang yang beser. Punya penyakit beser terus-menerus kencing, sedikit lagi kencing, sedikit kencing ya. Itu harus ketika akan menjalankan sholat harus segera. Artinya ketika sudah wudhu harus segera menjalankan sholat. Tidak boleh seperti orang normal biasa yang masih nanti-nanti tidak boleh. Harus segera menjalankan sholat. Wa falau akhara kalau mengakhirakan sopo salis limaslahati krono kemaslahatane sholat. Contohnya kanti dhori jamaatin kaya nunggu jamaah. Au Jumu'atin to nunggu salat Jum'ah. Wa in ukhirat senajan den akhiraken apa jamaah an awal waktu saking kawitane wektu wa kadzahabin lan kaya budalan ila masjidin maring masjid lam yadurruhu mongko ora bahayani apa takhir ing salis. Kan tapi seandainya orang yang beser tadi itu mengakhirkan ya sholatnya, pelaksanaan sholatnya,
tapi karena kemaslahatan sholat, jadi mengakhirkannya itu karena ada kemaslahatan yang kembali kepada sholat, semisal dalam bentuk menunggu jamaah. Ya. Walaupun toh jamaahnya ini agak diakhirkan dari awal waktu, tidak di pas awal waktu, atau dia dalam rangka untuk berangkat ke masjid. Ya, jadi mulai dari rumah sampai masjid mungkin punya waktu yang cukup lama ya, itu tidak apa-apa, lam yaduruhu. Karena apa? Dia mengakhirkan jarak antara wudhunya dengan pelaksanaan sholatnya itu karena ada kemaslahatan. Ya, kemaslahatan yang kembali kepada sholat, nilai sholatnya itu. Ya, karena apa? Ingin meraih jamaah itu. Lanjut, wa furuduhu tai pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Ahadu tai salah sijine sitah iku niyatu wuduin, niat wudu. Au ada fardi wuduin, utawa niat nekani fardune wudu. Au rafi hadasin, utawa niat ngilangaken hadas. Li ghairi daimi hadasin, keduwe sakliyane wong kang langgeng hadasi. Hatta fil wudu'i, sehingga dalam wudu al mujaddadi kang den nyari-nyari. Awit toharoti, utawa niat toharoh, niat bersuci. Anu saking hadas. Awit toharoti, utawa niat sesuci. Linah wis sholati, krana sepadane nglakoni salat. Mimma bayane ibadah layu bahu kang ora den wenangaken. Apa ma illa bil wudu'i, angin kelawan wudu. Awis tibahati muftakirin, utawa niat amrih wenange nglakoni perkara kang butuhaken ila wudu'in maring wudu. Contohnya apa? Kasolati kaya salat, wa masil mushafi lan demok mushaf. Jadi sekarang kita masuk pada pembahasan furudul wudu, ya, fardunya wudu. Yang pertama, fardunya wudu adalah niat. Ya. Niat ini bisa bermacam-macam, cara kita berniat atau lafadz niatnya, atau redaksi niatnya. Ya. Yang pertama bisa kita niat wudu, nawaitul wudu'a, saja cukup, boleh, sudah sah. Atau ada'i fardhi wudu'in, nawaitu ada'a fardhi wudu'in. Nah, saya niat menjalankan atau melaksanakan fardunya wudu, atau fardu yang wudu, atau wudu yang fardu. Atau berniat rafu hadasin. Ya, saya berniat menghilangkan hadas. Ini yang mungkin biasa umum tidak dijalankan, ya, seperti ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Ya. Atau niat toharoh saja. Ya. Saya nawaitul toharota. Atau niat toharoh anil hadas. Ya. Jadi saya nawaitu toharoh anil hadas. Ya. Atau nawaitu toharoh li nawis sholati. Nah, itu juga diperkenankan. Niat wudu yang semacam itu. Atau niat yang lain lagi, nawaitu istibahata muftakirin ila wudu'in. Ya, saya berniat untuk agar diperbolehkannya menjalankan ibadah yang membutuhkan pada wudu. Nah, itu juga diperkenankan dalam redaksi wudunya. Wala yakfilan ranyukup, wala takfilan ranyukupi. Apa niatus tibahati ma. Niat amrih wenange ibadah, nglakoni ibadah. Yunda bukan den sunaken lakutune ma opal wudu. Contohnya kakiraatil Qur'ani kaya maca Al-Qur'an. Tidak cukup dalam niat itu, niat semacam begini, nawaitu istibahata ma yundabu lahul wudu. Saya berniat wudu ini agar diperkenankan melakukan ibadah yang disunahkan, dalam ibadah itu untuk berwudu. Tidak sah. Karena apa? Hanya sudah sunnah. Tapi kalau muftakirin, ila wuduin, itu baru boleh. Ya. Awil hadisi utawa kaya maca hadis.
Kadukhuli masjidin kaya mlebu masjid, wa ziyarati qabrin lan kaya ziarah kubur. Itu hal-hal ibadah-ibadah yang hanya sunnah saja, disunnahkan untuk berwudu, bukan diwajibkan atau diharuskan berwudu. Nah, ibadah yang semacam itu tidak cukup ya. Diniatkan nawaitu istibahatama yundabu lahul wudu. Karena apa? Dalam ibadah-ibadah tersebut itu wudu hanya sebagai hal yang sunnah, ya, bukan wajib. Wal aslu utawi dasar, ya, landasan fi wujubin niyatin dalam wajibin niat iku khobaru innamal a'malu bin niat. Yang menjadi landasan dasar nas terkait dengan wajibnya niat ini adalah sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu angin pesni utawi sae pira-pira amal iku bin niati kelawan pira-pira niat. Ai innama sihhatuha. Jadi penafsirannya ai innama sihhatuha. Angin pesni utawi sae amal la kamaluha. Nah, tidak innama kamaluha. Tidak angin pesni utawi sempurnane amal. Tidak. Jadi, kalau mazhab Syafi'i menafsiri hadis innamal amalu itu adalah dengan innama sihhatuha. Sahnya amal itu harus dengan niat. Ya, kalau mazhab lain ada yang menafsir dengan innama kamaluha. Sempurnanya amal itu adalah dengan niat. Ya. Berarti kalau tidak niat ya kurang sempurna. Tapi sudah sah, tapi tidak sempurna. Ya, itu perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan yang lainnya. Wa yajibulan wajib apa qarnuha barengaken niat inda awali ghusli juz'in. Indra malika kawitan basuh gauta. Basuh bagian ya. Basuh bagian suci min wajin saking wajah. Falau koronaham kalamun barengaken sapa wong ing niat. Bi asnaihi dalam tengah-tengah wudu kafa mongko nyukupi apa kornuha. Ya. Jadi diwajibkan ya, membersamakan atau membarengkan niat itu ketika awal membasuh bagian dari wajah. Artinya ketika air mengenai salah satu bagian dari wajah, itulah kemudian kita saatnya tuh juga berniat. Kalau koronaha biasnahi, seandainya seseorang yang wudhu itu berniatnya di tengah-tengah wudhu, kafa, itu juga sudah mencukupi. Ya. Cuman ada lanjutannya wa wajabalan wajib apa ya ada tuh ghuslima baleni basuh gauto sabako kang wis ndingini apa maing niat, tapi kemudian konsekuensinya harus mengulangi lagi anggota yang tadi ketika dibasuh itu belum diniati wudunya. Wala yakfilan ora nyukupi apa kornu barengaken niat bima kelawan gauta qablahu kang sadurunge juz'in minal wajhi haitsu lam yastasibha indam sekane ora nglanggengaken sapa wong ing niat ila wasli syai'in maring basuh suci-suci minu saking wajhin, tidak dianggap cukup ya membarengkan niat tadi dengan kita membasuh anggota yang sebelum bagian dari wajah. Ya, mungkin kita masih mencuci tangan, ya, basuh tangan dan sebagainya, ya, masih berkumur, masih menghisap air ke dalam hidung, itu kan belum membasuh wajah. Nah, ketika itu kalau sudah berniat, ya, itu belum dianggap cukup. Karena niat itu adalah ketika air itu mengenai bagian dari wajah, itulah saat untuk berniat dalam wudhu. Maka kalau diniati sebelumnya, ini belum cukup. Kecuali kalau dia istishab. Istishab itu terus menerus dalam niatnya itu. Jadi ketika masih cuci tangan atau menghisap air ke dalam hidung atau berkumur, itu sudah diniati wudhu.
Dan niatnya terus dilanggengkan sampai dia kemudian basuh bagian dari wajah. Itu cukup kalau demikian, sah wudunya. Tapi kalau kemudian niatnya sejak awal dan ketika itu tidak diistishabkan, tidak dilanggengkan niatnya, maka tidak cukup wudunya. Nah, itu yang jadi perhatian ya. Wama utawi perkara korona hakang barengi apa mak ing niat wa ya mak iku awaluhu kawetane ghuslu. Itu harus yang pertama yang harus dibarengkan dengan adalah itu tadi ghuslu ya. Ghuslu apa namanya bagian dari wajah. Fatafutu mengko pot apa sunnatul madmadoti sunnai kekamu ini tasala lah ini ghusala lamun dadi kebasuh maha sertane madmadoh apa syai'un suwiji minal wajhi kang tetep saking wajah. Maka kemudian seandainya ketika kita berkumur ya, dan dia niat wudu ketika berkumur, dan ketika berkumur ini ada air yang mengenai bagian dari wajah, ya, maka itu sudah cukup wudunya dan kesunahnya madmadoh tidak dapat. Karena apa? Itu sudah masuk wilayahnya membasuh bagian wajah. Tidak lagi berkumur. Karena apa? Mengenai salah satu bagian dari wajah. Contohnya kahumroti syafati kaya abange lambe. Ba'dan niatin dalam safse niat haji itu. Maka dari itu biar dapat dua-duanya ya fal aulam kota kang luwih utama iku ayu farikonya to misah sapa wong niat ing niat bi ayan wiya gambar ento niat sapa wong inda kullin in dalam sandinge saben-saben suwiji bin ghusl kafaini saking basuh epek-epek loro wal madmadatin kekemu wal istinsyakilan nyesep banyu maring irung sunnatal wudu niat ing sunnahe wudu summa fardhul wudu nuli niat ing fardune wudu inda ghusl wajhi indal malikone basuh wajah hatta la tafuta sing ora pot lah kudune wong apa fadilatus tishabin niyati keutamane nglanggengaken niat min awalihi saking kawitane ghusl wajhi wa fadilatul madmadatilan keutamane kekemu wal istinsyakilan nyesep banyu maring irung ma'an hisali khumratis syafati sertane dadi kebasuhe abang-ambange lambe. Ya, jadi untuk agar dapat dua-duanya, kesunahannya hal-hal yang sebelum basuh wajah juga didapat, terus fardunya wudu dalam membarengkan dengan salah satu bagian wajah juga didapat, ya, maka niatnya dibuat dua. Ya. Nah, ketika kita masih basuh tangan, menghisap air dalam hidung, ya, dan kemudian juga berkumur itu diniati. Niat sunnahnya wudu. Sunnatal wudu. Jadi diniati nama itu sunnatal wudu. Saya berniat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu. Nah, ketika itu. Nanti ketika kita membasuh wajah, nah pas air mengenai salah satu bagian wajah, diniati fardhul wudu. Nawaitul wudu'a atau nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari itu lah. Jadi niatnya bisa dua. Niat menjalankan kesunahnya wudu ketika masih basuh kedua telapak tangan, berkumur, menghisap air ke dalam mulut, ke dalam hidung, itu diniati sunnahnya wudu, menjalankan atau melaksanakan sunnahnya wudu. Adapun ketika nanti akan basuh wajah, pas air itu mengenai wajah, diniati melaksanakan fardunya wudu. Maka akan dapat dua-duanya. Keutamaannya istishab, ya, itu juga dapat. Keutamaannya madmadoh, ya, berkumur, istinsyak, menghisap air dalam hidung, itu juga didapat. Maka dapat dua-duanya. Kesunahan dan juga hal yang fardu dalam wudu. Nah. Wasaniha ghuslu dhahiri wajhi wallahu alam bisawab. Demikian para mas santri sekalian yang kami hormati, pertemuan kita pada kesempatan hari ini.
Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang manfaat yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, barokah dan kita mendapatkan keberkahan dari pengajian ini. Amin Allahumma amin. Kita akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.